Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Haidar Lutfi dengan NIM 2019-53023. Lalu Muhammad Syajali Ibnu As'ari dengan NIM 2019-53035. Kemudian Muhammad Raihan Nur Fariji dengan NIM 2019-53038. Lalu Muhammad Fakih dengan NIM 2019-53047. Lalu yang terakhir Muhammad Raffi Anwar dengan NIM 2019-53056. Baik, saya akan meneruskan presentasinya. Pancasila, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Terdapat 6 bagian, yaitu Pancasila sebagai kepribadian Indonesia, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum, Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan reformasi. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum, yaitu pembangunan politik memiliki dimensi yang strategis karena hampir sama. Kebijakan publik tidak dapat dipisahkan darinya. Hal ini juga banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat, antara lain yaitu yang pertama, kebijakan hanya dibangun atas dasar kebijakan politik tertentu. Yang kedua, kepentingan masyarakat kurang mendapat perhatian pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dan elit politik kurang berpihak pada masyarakat. Yang keempat, yaitu adanya tujuan tertentu untuk melanggengkan kekuasaan elit politik. Saya Muhammad Syajali Ibnu As'ari, NIM 2019-53035. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Hampir semua pakar ekonomi Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya moralitas kemanusiaan dan ketuhanan sebagai landasan pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, mereka tidak mampu meyakinkan pemerintah tentang konsep dan konsep yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Bahkan tidak sedikit pakar ekonomi Indonesia yang mengikuti pendapat pakar Barat tentang pembangunan ekonomi Indonesia. Pandangan tentang merkantilisme melahirkan sistem ekonomi kapitalis yang pada akhir abadnya. Sedangkan pada abad 19 di Eropa, akhir pemikiran baru sebagai reaksi dari sistem ekonomi kapitalis yang dikenal dengan sistem ekonomi sosialis, yang juga memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis. Selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Haidar Lutfi, NIM 2019-53023. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Muhammad Syajali Ibnu As'ari. Oke, salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itu, pemerintah berkewajiban membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah menyusun dan memperkenalkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau HANKAMRATA. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha bela negara. Di samping itu, Pancasila menganjurkan agar bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek.
Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks merupakan salah satu persyaratan menuju terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa yang maju dan modern. Namun demikian, pengembangan ipteks bukan semata-mata untuk mengejar kemajuan material, melainkan harus memperhatikan aspek spiritual. Artinya, pengembangan ipteks diarahkan untuk mencapai bahagian lahir dan batin. Dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mengembangkan kreativitasnya guna menguasai ipteks sehingga mampu mengelola kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan. Namun di sisi lain, teknologi dapat sangat berbahaya apabila salah penggunanya, seperti halnya teknologi nuklir yang dapat menimbulkan malapetaka bagi manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Anwar, NIM 2019-53056, akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya di sini akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan reformasi. Mulai bergulir sekitar tahun 1997 yang pada dasarnya memiliki tujuan yaitu memperbaiki kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dengan panji-panji Orde Baru, Soeharto dianggap cukup berhasil dalam membangun pemerintah yang stabil. Kehidupan sosial politik yang baik telah menjadi landasan utama bagi pembangunan di bidang lain. Dalam rangka menyelamatkan kekuasaannya, pemerintah Orde Baru tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsinya. Militer yang seharusnya bertugas sebagai pengawal bangsa dan negara menuju ke kehidupan yang tertib, aman, damai, dan demokratis telah berubah menjadi pengawal kekuasaan kelompok tertentu. Militer bukan lagi sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai musuh rakyat. Sedang keberhasilan pembangunan yang dicapai pemerintah Orde Baru hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 merupakan sebuah implikasi dari gerakan reformasi yang menginginkan adanya sistem kehidupan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, berbagai amandemen yang dilakukan oleh MPR merupakan upaya penyempurnaan UUD 1945 agar kehidupan ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila. Kehidupan sosial politik yang demokratis pada akhir masa Orde Baru semakin jauh dari kenyataan. Para elit politik kurang peduli terhadap kepentingan rakyat dan pendidikan politik, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kondisi seperti ini membawa akibat yang sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia, terutama lapisan masyarakat menengah ke bawah. Sangat sengsara. Terjadilah krisis multidimensional di Indonesia. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya dan dapat diterima oleh bangsa Indonesia dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau paradigma dalam setiap aktivitasnya, agar menjadi pacuan yang lebih baik. Artinya, setiap perbuatan atau ucapan dan tindakan bangsa dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan pemikiran ini, maka pembangunan dan gerakan reformasi harus menggunakan Pancasila sebagai paradigmanya. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia tidak perlu merasa kecewa apabila cita-citanya untuk melaksanakan pembangunan tidak tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi, saya mewakili mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.